حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad fawzan 'azima. Wahai sekalian manusia, bertakwalah pada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri Adam, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya Hawa, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah pada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Quran surat An-Nisa ayat pertama. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dengan mengampuni bagimu dosa-dosamu, dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Quran surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang kemuliakan dan dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan benar-benar syukur kepada Allah, yaitu dengan menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Bersyukur karena kita telah diberikan kekuatan iman dan Islam, sehingga kita bisa menghadapi tantangan kehidupan yang keras ini, bisa menghadapi persoalan-persoalan keluarga, dan bisa menghadapi persoalan-persoalan bangsa dan negara. Dan kekuatan iman dan Islam, kita bersyukur kepada Allah bahwa kita dipersatukan, dipersaudarakan dalam satu akidah, yaitu akidah Islamiyah. Kita juga bersyukur dijauhkan dari segala malapetaka dan bencana, dijauhkan dari musibah, dijauhkan dari bencana
yang datangnya dari darat, laut, dan udara. Kita bersyukur pada Allah, putra-putri kita menjadi putra-putri yang soleh dan soleha, menjadi keluarga-keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah ila yaumil qiyamah. Salawat dan salam semoga berlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang agamanya menghapuskan agama-agama orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik, dan orang-orang yang tidak benar. Salawat dan salam semoga berlimpah kepada keluarga Nabi yang menemaninya dalam suka dan duka, pada sahabat Nabi yang mensiarkan agama Islam di seluruh pelosok penjuru dunia, di 5 benua dan 7 samudra. Islam datang sebagai rahmatan lil alamin, solusi bagi kehidupan. Islam datang membebaskan penjajahan. Islam datang menyamakan kedudukan dan derajat manusia. Tidak ada bangsa Arab lebih tinggi mulia daripada bangsa bukan Arab. Tidak ada bangsa Eropa lebih mulia daripada orang Afrika. Dan tidak ada orang suku satu menjadi lebih hebat daripada suku yang lain. Yang dihitung oleh Allah adalah kemuliaan seseorang, yaitu ilmunya, amalnya, ibadahnya, dan kebajikannya di dalam masyarakat. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya derajat yang paling tinggi di mata Allah adalah orang yang bertakwa. Tidak lupa hati berwasiat takwa kepada diri al-fakir khususnya dan jamaah pada umumnya untuk senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya dalam situasi apapun, dalam waktu kapanpun, berhadapan dengan siapapun. Iman dan takwa harus ada pada diri kita, siang dan malam, di pasar ataupun di kantor, di perusahaan ataupun di tengah jalan. Iman dan takwa harus ada pada diri kita. Bukan iman dan takwa di jalan dilempar, di pasar dicampakkan, di kantor tidak dihiraukan. Iman dan takwa hanya ada di masjid dan di musola serta di pengajian. Tapi iman dan takwa harus ada dimanapun kita berada, kapanpun keadaannya, situasi apapun keberadaannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang kemuliakan dan dimuliakan Allah. Lebaran telah berlalu. Idul Fitri yang begitu indah telah kita lewati. Kita memasuki di bulan Syawal, yang artinya bulan peningkatan amal ibadah. Artinya yang kemarin belum khatam 30 juz, selesaikan. Yang kemarin belum selesai puasa 30 hari karena sakit ataupun perjalanan, selesaikan. Yang kemarin belum berbuat banyak infak sedekah, zakat dan jariyah, sekarang tambah lagi. Yang kemarin belum bisa tahajud, hajat, witir, sekarang laksanakan. Yang kemarin belum bisa berbuat ataupun silaturahmi kepada saudara, sanak keluarga, laksanakan. Artinya Syawal adalah bulan peningkatan, peningkatan iman, peningkatan di dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, juga beribadah hablum minallah wa hablum minan nas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang Jumat yang kami muliakan dan dimuliakan Allah. Ada 5 keutamaan yang khatib angkat dalam kesempatan khutbah kali ini. Yang pertama, bulan Syawal adalah bulan meningkatkan iman dan takwa. Tentu sebulan penuh kita telah digembleng. Hadis-hadis telah kita dengarkan, seperti man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban kufra lahu ma taqaddama min dzambi, man qama ramadanan imanan wa ihtisaban kufra lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa dengan iman dan takwa, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Barang siapa yang berdiri salat tarawih dengan iman dan takwa, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Mudah-mudahan seluruh dosa-dosa kita di dalam bulan puasa sudah habis, sudah sirna, dan menjadi titik balik, titik nol, kembali ke fitrah minal aizin wal faizin.
datang dari kesucian kembali kepada kesucian. Mudah-mudahan yang suci ini jangan kita kotori lagi. Yang kedua, bulan halal bihalal dan silaturahmi. Sering kita mendengar tidak sempat kita silaturahmi kepada tetangga seminggu sekali, sebulan sekali, kepada saudara 3 bulan sekali, kepada sanak famili 1 tahun sekali. Alhamdulillah ada bulan Syawal, bulan halal bihalal, tingkat RT, tingkat RW, tingkat kecamatan, raunian, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, bahkan tingkat nasional. Halal bihalal semuanya adalah untuk menghalalkan dosa-dosa kita kepada manusia yang lainnya. Karena kita sudah diampuni dosanya Allah, tinggal dosa kita kepada manusia yang lain. Dan insya Allah dengan halal bihalal akan membuahkan persaudaraan, akan membuahkan tali kekerabatan dan dijauhkan dari permusuhan. Rasulullah telah bersabda, "Man ahabba ayyub satulahu fi rizkihi wa yunsalahu fi asari falyasir rahimah." Wahyu Bukhari. Barang siapa ingin dilapangkan rezekinya, dimurahkan rezekinya, dijembarkan rezekinya, dipanjangkan usianya, hendaklah rajin-rajinlah bersilaturahmi kepada sanak, hande, tolang, dan saudara. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang ketiga, bulan Syawal adalah bulan yang penuh rezeki. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam surat At-Tolaq ayat 2 dan 3, "Wa may taqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Qad ja'ala li kulli syai'in qadra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberikannya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah akan melaksanakan urusan dan kehendaknya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan-ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Itulah barometer bagi kita, mudahnya rezeki, panjangnya usia, dengan banyak silaturahmi, dengan meningkatkan iman dan takwa kita. Mudah-mudahan rezeki kita berlimpah ruah, halal, banyak, penuh barokah, dan gampang mencarinya. Yang keempat, bulan ziarah kubur. Bulan Syawal itu biasanya masyarakat berziarah kubur. Biasanya nggak sempat 1 minggu sekali, 1 bulan sekali ziarah kubur kepada orang tuanya, kepada keluarganya, sanak dan tolang. Maka bulan Syawal beramai-ramai ke ziarah kubur, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat, selalu berdoa, Rabbana firli wali walidayya walil mu'mina yauma yaqumul hisab. Ya Tuhan kami, beri ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan sekalian orang-orang mukminin pada hari terjadinya hisab pada hari kiamat nanti. Mudah-mudahan keluarga-keluarga kita yang telah almarhum dan almarhumah diampuni segala dosa-dosanya, diterima semua amal ibadahnya, dan ditempatkan dalam surganya yang indah sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, bulan Syawal identik dengan bulan hajatan dan pernikahan. Karena bulan Syawal adalah bulan baik, bulan banyak rezeki, bulan banyak pahala, bulan berkumpulnya sanak, hande, tolan, dan saudara. Bahkan Nabi Muhammad SAW menikahi istrinya Siti Aisyah di bulan Syawal tahun kedua dari hijrah Rasulullah ke Madinah. Istri yang paling setia, dikatakanlah yang paling cantik, dikatakanlah yang paling pandai, karena dia melakukan hadis sebanyak 2210 hadis yang diriwayatkan oleh istrinya Siti Aisyah. Sementara
Imam Bukhari sekitar 7 ribuan, Imam Muslim 7 ribuan hadis, Abu Dawud 7 ribuan hadis, Imam Nasai 4 ribuan hadis, Tirmidzi 3 ribuan hadis. Sedangkan istrinya Rasulullah, Siti Aisyah, Siti Aisyah, yaitu sebanyak 2210 hadis. Mudah-mudahan kita doakan keluarga-keluarga Nabi mendapat kemuliaan di dunia dan akhirat, dan berlimpah kepada umatnya, diampuni segala dosa-dosanya dan dimudahkan segala urusannya. Terakhir, hadis Nabi, wa Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altun Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyu amali ahabbu ila Allah taala qala as-salatu ala waqtiha. Qultu summa ayyu qala birrul walidain. Qultu summa ayyu qala al jihadi fi sabilillah, muttafaqun alaih. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, amal apa yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala ya Rasulullah? Beliau menjawab, sholat tepat pada waktunya. Saya katakan lagi, saya tanyakan lagi, kemudian apa ya Rasulullah? Nabi menjawab, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Saya katakan lagi, kemudian apa ya Rasulullah? Beliau menjawab, jihad fisabilillah, perang membela agama Allah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim.